Di awal kita udah ngebahas ya tentang mindset dan psikologi trading. Semoga itu bisa menjadi satu highlight atau bisa menjadi perhatian teman-teman, karena kita percaya bahwa keberhasilan dari seorang carry trader itu tidak terlepas dari bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi dengan cukup baik. Berbicara tentang kontrol emosi ini juga berkaitan dengan bagaimana cara Anda mengontrol resiko. Yes, fear dan greedy itu adalah sesuatu emosi yang benar-benar akan bisa sangat merusak jika kita tidak bisa manage dengan cukup baik. Perasaan takut FOMO, fear of missing out, ini adalah juga hal yang cukup buruk juga ya. Bagaimana ketika kita melihat sebuah peluang, ini rasa kita takut untuk tidak masuk, takut ketinggalan momen, itu adalah fear of missing out. Kemudian ketika kita udah masuk, kemudian kita merasa takut setelah entry, tiba-tiba Anda ragu, ini takut jangan-jangan kena stop loss. Nah, sebelum kita melakukan trading, maka baiknya kita harus hitung resiko terlebih dahulu ya. Nah, sebelum saya bahas tentang bagaimana cara kita menghitung lot dan segala macam, maka saya perlu sampaikan dengan sebuah pendekatan dengan risk reward. Nah, berbicara tentang risk reward ini cukup unik karena ini berkaitan dengan winning rate. Ya, winning rate ini adalah seberapa akurat Anda bisa melakukan trading. Apakah misal dari 10 kali trading, kira-kira berapa kali Anda profit? Apakah 7 kali profit, 3 kali loss, atau jangan-jangan 5 kali profit, 5 kali loss? Ketika Anda mengalami 5 kali profit dan 5 kali loss, maka ini kita punya tingkat winning rate adalah 50%. Kalau Anda mengalami profit 7 kali dari 10 transaksi, berarti kita dapetin adalah 70% winning rate. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang risk reward ini sendiri, ya, maka misalkan teman-teman punya winning rate katakanlah 50%. Kalau misalkan Anda punya TP katakanlah lebih kurang sekitar 50 pip, maka TP Anda adalah 50 pip. Nah, kita coba berhitung hasilnya seperti apa? Hasilnya akan BEP. Jadi kalau misalkan Anda profit 5 kali, loss 5 kali, maka itu BEP dengan asumsi lot size-nya sama setiap transaksi. Kita akan mengalami sebuah BEP. Seandainya Anda punya tingkat winning rate-nya katakanlah 50% dengan risk reward-nya 1:2, gitu ya. Apa yang terjadi? Anda akan tetap mendapatkan profit. Tapi Anda mungkin akan tidak profit ketika Anda loss, winning rate-nya ada 30% dengan 1:2, maka itu tidak profit. Bagaimana kalau Anda profit winning rate-nya adalah 40%? Berarti dari 10 transaksi, 6 kali loss, 4 kali win. Karena Anda menggunakan RR 1:2, ini tetap profit. Bagaimana jika Anda 1:3? 1:3, Anda 50% winning rate-nya, itu akan tetap profit. So, dari sini kita dapat informasi bahwa begitu pentingnya paham tentang yang namanya adalah risk and reward. Semakin kecil stop loss yang Anda lakukan, maka TP-nya akan semakin besar. Contoh, Anda akan menggunakan katakanlah daily range atau rata-rata satu hari dari sebuah pergerakan, katakanlah misalnya Euro USD. Euro USD katakanlah misalkan 100 pip atau 70 pip dalam satu hari dari beberapa tahun ke belakang. Dari 70 atau 100 pip, kita ambil saja misal adalah 50 pip dalam satu hari. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa banget dilakukan. Dengan asumsi target Anda adalah 50 pip, maka Anda punya stop loss 25 pip dengan asumsi risk reward 1:2. Tugas teman-teman adalah mencari sebuah strategi yang bisa mendapatkan stop loss lebih kurang 25 pip. Salah satu yang saya lakukan, strategi yang saya pakai hingga saat ini adalah menggunakan strategi dari supply demand. Nah, ini berkaitan dengan risk reward, gitu ya. Oke, sekarang kita ambil contoh ya. Nah, berbicara tentang strategi trading ini, kita bagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama adalah entry system. Entry system berbicara tentang strategi yang kita gunakan. Ya, kita pilih setelah kita melakukan sebuah backtest, hasilnya seperti apa? Apakah winning rate-nya bagus? Katakanlah misal di atas 50%. Oke, kalau di atas 50%, bagaimana dengan risk reward-nya? Apakah oke juga? Kalau oke di atas 1:2, 1:3 dan itu bisa make money, oke lanjutkan. Maka itu bisa kita gunakan sebagai tolak ukur untuk membuat sebuah trading system yang baik. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan pengelolaan resikonya, per transaksinya akan seperti apa. Misal ketika Anda punya modal 1000 US dollar,
Anda meletakkan stop loss katakanlah lebih kurang sekitar 25 pip, maka kini saatnya berapa lot yang akan kita gunakan. Habis ini kita akan bahas. Stop loss ini berkaitan dengan berapa lot yang digunakan, ini sama dengan money management. Kemudian bicara tentang risk management, ya, ini juga berkaitan dengan trade management juga. Bagaimana tindakan yang lakukan ketika sudah entry, apakah mau ketika RR1/1 Anda ambil profitnya, atau mungkin Anda biarkan kemudian stop loss-nya Anda geser kepada trailing stop. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian kita bicara tentang bagaimana cara kita untuk mencatat semua trading yang kita lakukan. Ini adalah berkaitan dengan journal trading plan. Oke, sekarang kita bahas tentang risk management. Bagaimana cara Anda menghitung sebuah resiko ketika Anda melakukan trade? Katakanlah misalkan Anda menggunakan contoh semacam ini. Katakanlah ini adalah SL lebih kurang sekitar 25 pip. Kemudian ada TP 1/2. Katakanlah Anda punya modal 1000, kira-kira Anda butuh modal berapa? Atau lot yang Anda gunakan berapa? Oke, misalkan ini adalah 25 pip, kemudian TP lebih kurang sekitar 50 pip. Kita punya dana katakanlah 1000 US dollar. Risk per trade, biasa sebagian trader menggunakan 1% per transaksi. Jadi kalau misalkan Anda punya modal 1000, 1% berarti adalah sekitar 10 dolar. Dengan asumsi 10 dolar per transaksi, ya 10 dolar per transaksi, maka kita mengharapkan lebih kurang sekitar 20 US dollar. Gitu ya, 20 US dollar. Oke. Sekarang bagaimana lot yang akan digunakan ketika kita menggunakan menggunakan 25 pip. Ini bisa pip ya, 25 pip dengan alokasi dana sebesar 10 US dollar. Kira-kira sama dengan berapa lot? Oke, cara perhitungannya sederhana sekali, teman-teman. Cara perhitungannya adalah 10 US dollar resikonya kita bagi dengan 250. Oke, kita hitung menggunakan kalkulator berapa lot yang kita gunakan. 10 kita bagi 250. Yes, maka lot yang kita gunakan adalah 0,04. Gitu ya. Atau Anda bisa menggunakan cara yang bisa digunakan, yang bisa saya lakukan, adalah menggunakan forex calculator. Ya, silakan Anda googling aja, nanti ada namanya adalah forex calculator. Nah, di sini bisa juga digunakan, ya. Oke, saya menggunakan baby pips ya. Contoh gampangan lebih nih. Anda punya modal katakanlah 1000. Gitu ya. Kemudian ada resikonya adalah 1%. Stop loss-nya adalah 25 pip. Berapa kira-kira yang kita gunakan? Yes, lot-nya adalah 0,04. Ya, 0,04. Sama ya, tadi yang kita lakukan, kita bagi 10 loss yang kita gunakan berarti adalah senilai 1%, kemudian kita bagi dengan 250 poin ya, bukan 250 pip ya, 250 poin, sehingga kita akan dapetin lot 0,04. Maka yang kita lakukan nanti ketika kita melakukan trade berarti adalah sebesar 0,04. Bagaimana kalau misalnya kita naikin, katakanlah Anda punya SL-nya adalah 50 pip, apa yang kita lakukan? Gampang sekali. Maka kita tinggal bagi saja, berarti 10 dolar ya, 10 dolar kita bagi 50 pip tadi berarti senilai 500 poin. 10 dibagi 500. Oke, kita hitung menggunakan kalkulator. 10 kita bagi dengan 500. Yes, kita dapetin 0,02. Sama dengan contoh yang tadi, cukup mudah sekali. Anda tinggal menggunakan forex calculator 1000, kemudian digunakan sebagai 50 pip, maka Anda akan mendapatkan 0,02 pip. Nah, berapapun yang kita gunakan, maka kita akan mengelola risiko sehingga tetap kita batasi risiko sebesar 10 dolar. Nah, dengan cara semacam ini, psikologi kita jadi benar-benar terjaga banget, benar-benar terkontrol banget. Sehingga kita tidak panik ketika kita menemukan sebuah setup ternyata tidak sesuai dengan sebuah analisa yang kita lakukan. Ya, ini menjadi hal yang sangat-sangat baik ketika kita melakukan aktivitas trading. Secara psikologi, trading menjadi nyaman. Apakah kita bisa lakukan pending order sell limit pada contoh di sini? Sangat bisa banget. Ya, sehingga Anda tidak perlu panik dan tidak perlu mantau chart. Karena saya sudah tahu resiko bahwa
Kalau kena stop loss, resiko kita cuma sekitar 1% aja. Kembali kepada pembahasan awal tadi, seandainya Anda punya modal 1000, kemudian Anda menggunakan resiko per trade-nya adalah $5, maka kita akan meresikokan sebesar 0,5%. Oke, kemudian Anda misalkan punya targetnya lebih kurang 10% per bulan. Kalau Anda menggunakan lot 0,5%, maka ini sangat low risk banget gitu ya, sangat-sangat kecil sekali. Karena kita hanya meresikokan sebesar 5%. Untuk bisa mengalami margin call ini sangat susah sekali. Contoh, kalau misalkan Anda mengalami katakanlah risk per trade-nya adalah 1%. Untuk bisa mengalami margin call, Anda harus merasakan sebesar 100 kali loss beruntun. Pertanyaannya, apakah Anda bisa mengalami kejadian 100 kali beruntun? Kalau Anda mengalami loss 100 kali beruntun berturut-turut, berarti ada sesuatu yang salah. Rasanya nggak mungkin sekali. Ya, rasanya nggak mungkin banget. Kalau Anda menggunakan lot 0,5%, berarti Anda harus mengalami 200 kali loss beruntun, Anda baru mengalami margin call. Bisakah terjadi? Saya rasa sulit. Apalagi kalau Anda menggunakan strategi SND. Ya, kalau memang Anda mengalami 10 kali atau 20 kali loss beruntun, ya berarti ada sesuatu yang salah dengan strategi yang Anda gunakan. Ya, jadi dengan cara seperti ini, Anda bisa mengontrol emosi dengan cukup baik, dan tentu saja kita menjadi lebih tenang dalam melakukan sebuah aktivitas trading. Ya, jadi mudah sekali ya. Anda tinggal hitung saja resikonya berapa $, kemudian Anda bagi dengan jumlah pipnya. Dalam melakukan sebuah trading, ketika entry sudah dilakukan, maka ada beberapa tindakan yang biasa dilakukan oleh sebagian besar trader. Yang pertama adalah, ada beberapa jenis ya. Yang pertama, mungkin ketika Anda sudah meletakkan stop loss di atas dari sebuah zone, katakanlah misalkan harga berada di area atas gitu ya, di atas dari distal line. Ini adalah area proximal line Anda, kemudian adalah area dari distal line. Gitu ya. Oke, kita langsung lihat di market, misalkan contoh di sini ya. Kita langsung di market aja. Contoh, saya menggunakan pair euro USD. Misal, saya menggunakan sebuah zone, pada contoh di sini adalah area signifikan saya. Oke, Anda melihat contoh di sini adalah terjadi sebuah bearish market di sini. Kemudian Anda bersiap untuk melakukan entry sell. Ya, kita lihat contoh di sini Anda melakukan stop loss lebih kurang sekitar 20 pip, gitu ya, 20 pip. Maka ketika Anda punya modal 1000, Anda resikonya adalah sekitar 1% per trade $10, maka ini lotnya berapa yang kita gunakan? Anda hitung kalau ini ada 20 pip. Kita pakai kalkulator. $10. Oke, $10 dibagi 200. Maka Anda akan menggunakan lot 0,05. Semakin kecil stop loss-nya, maka akan semakin besar lot-nya. Oke, kalau Anda menggunakan TP katakanlah berada pada high di sini, resistance become support, maka at least kita akan dapetin risk reward sekitar ya 1/3, 3,4 ya. 1/3. Maka kita akan dapetin potensi profit sebesar $30 dengan target lebih kurang sekitar 70-an pip. Ya, dengan target sekitar 70-an pip. Maka kita akan dapetin risk reward yang cukup baik. Gitu ya. Nah, maka kemudian setelah katakanlah misalkan Anda sudah menggunakan entry, Anda sudah profit nih ya, sudah lebih kurang sekitar 20 pip. Apa yang tindakan yang Anda lakukan ketika sudah sampai di sini? Nah, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ketika Anda menggunakan lot 0,05 pada contoh di sini. Kemudian ketika sudah sampai 1/1, ya 1/1, maka Anda bisa partial close. Partial close berarti Anda bisa close tengahnya. Contoh kalau 0,05 kita bagi 2, ya nggak bisa ya pakai bagi 2. Tapi misalkan kita close-nya katakanlah 0,02 kita close. Oke, kita close 0,02 di RR 1/1. Oke, kemudian ini opsi yang pertama ya. Opsi yang pertama, trade manajemennya adalah Anda letakin stop loss tetap sama. Kemudian ketika sampai pada kondisi 1/1, Anda close tengahnya. Sudah, kemudian biarkan stop loss pada posisi yang sama dan sampai area target. Set and forget. Ya, jadi Anda ambil 0,05-nya, 0,02-nya, setengah dari lot yang Anda gunakan. Kemudian Anda biarkan sisanya. SL-nya dibiarin sampai menuju TP.
Iya, sampai menuju TP. Itu opsi yang pertama. Nah, Anda bisa gunakan opsi yang kedua, yaitu menggunakan cara yang berbeda. Di mana ketika sudah mencapai 1:1 di sini, ya, Anda bisa trailing stop ya. Jadi ketika 1:1 yang posisi ada di sel di atas, Anda bisa geser misalkan 1 banding katakanlah ditambahin spread gitu ya, 5 pip. Jadi mungkin di sini katakanlah misalkan sudah spreadnya adalah 3 pip gitu ya, 3 pip. Kemudian udah running sebesar 20 pip, maka Anda tambahkan saja 5. Jadi 3 tambah 5 berarti 8 pip. Oke, 8 pip Anda tambahkan di situ. Jangan sampai spreadnya adalah 3 pip, kemudian Anda tambahinnya cuman 2 gitu ya. Jadi lebih, nanti biasanya bisa kena stop loss. Malah menjadi rugi gitu ya. Jangan semacam itu. Jadi pastikan ketika kita mau trailing stop, gunakan spread 3 pip ditambahin dengan berapa yang mau Anda amankan. Apakah 5 pip? Berarti 5 ditambah 3, maka adalah total 8 pip. Nah, sampai target kita biarkan. Ya, cuma memang risiko yang trade management yang model kedua semacam ini bisa banget terjadi ketika Anda SL plus trailing stop 8 pip, harga akan retest kembali ke atas, kemudian akhirnya malah turun. Saya mengalami kejadian yang semacam itu lumayan sering, jadi saya lebih menganjurkan opsi yang pertama adalah Anda partial close di ketika RR 1:1, kemudian Anda biarkan 1 sampai TP maksimumnya. Ya, itu bisa dilakukan. Dengan cara semacam ini, kita punya sebuah trading manajemen yang baik, dan tentu saja ini menjadi hal yang Anda bisa lakukan untuk bisa mengontrol emosi dengan baik. Semoga membantu, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai chapter terakhir, dan ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, selamat dan sukses selalu buat Anda semua.